Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok saya akan membawakan tugas kewarganegaraan dengan judul Fungsi Ormas dalam Demokrasi Pancasila dengan kelompok Selin Nurmalasali dengan NRP 112 dan Putri Wiyanti dengan NRP 14, lalu Eka Widya Santi dengan NRP 023, Andini Putri Kinanti dengan NRP 001, Putri Likawati Biantoro dengan NRP 003, Muhammad Fairuz Ahnab dengan NRP 044, Mega Puspitasari dengan NRP 072, dan Andi Julio Kaputra dengan NRP 031. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Oke, untuk selanjutnya itu pengertian demokrasi dulu. Secara etimologis, demokrasi itu berarti kedaulatan di tangan rakyat. Sedangkan prinsip-prinsip demokrasi ada kebebasan atau persamaan atau freedom equality, kedaulatan rakyat, people sovereignty, dan pemerintah yang terbuka. Terus secara konsep, demokrasi berlaku umum dan universal. Namun pada saat diterapkan dalam suatu negara, implementasinya itu senantiasa terikat oleh kondisi suatu negara tersebut. Sedangkan pengertian demokrasi Pancasila sendiri adalah demokrasi yang merujuk pada sila keempat Pancasila, yang secara filosofis bermakna demokrasi yang didasarkan pada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dijiwai oleh beberapa poin berikut, yaitu persatuan Indonesia, kemanusiaan yang adil dan beradab, ketuhanan yang Maha Esa, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya yaitu penerapan demokrasi Pancasila di Indonesia. Salah satu penerapan demokrasi Pancasila di Indonesia itu dilaksanakannya pemilu. Kedaulatan rakyat di Indonesia dijalankan oleh wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat yang disebut parlemen. Dalam hal Indonesia itu MPR, DPR, dan DPD. Agar wakil-wakil rakyat tersebut dapat bertindak atas nama rakyat, maka harus dipilih oleh rakyat yang melalui pemilihan umum atau general election. Pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Tujuan pemilu sendiri yaitu yang pertama untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai. Lalu untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan atau parlemen. Lalu untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat. Dan tujuan yang terakhir itu untuk melaksanakan prinsip hak asasi warga negara. Yang selanjutnya ada pengertian dan hakikat ormas. Jadi pengertian ormas secara umum atau organisasi kemasyarakatan atau biasa disingkat ormas adalah suatu istilah yang digunakan di Indonesia untuk sebuah organisasi yang berbasis massa yang tidak bertujuan politis. Nah, tujuan dibentuk ormas ini adalah agar masyarakat secara sukarela berdasarkan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hakikat ormas sendiri sama dengan hakikat pembangunan hakikat pembangunan nasional. Karena tujuannya adalah untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Baik, selanjutnya adalah sejarah ormas. Sejak zaman dahulu, masyarakat Indonesia telah membentuk berbagai jenis organisasi memperjuangkan kepentingan mereka. Seiring dengan perkembangan zaman, organisasi masyarakat Indonesia mengalami perubahan dan perkembangan yang signifikan. Yang pertama ada masa prakemerdekaan atau awal abad 20. Masa ini ditandai dengan munculnya organisasi kebangsaan seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Partai Komunis Indonesia. Organisasi-organisasi ini bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak rakyat Indonesia dan melawan kolonialisme. Dua, masa kemerdekaan atau tahun 1945 sampai 1959. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, banyak organisasi baru bermunculan seperti PNI, NU, dan Muhammadiyah. Organisasi ini berperan dalam proses pembentukan menjadi stabilitas politik. Masa Orde Baru atau 1966 sampai 1998. Pemerintah menekan kebebasan berorganisasi, menekankan kepentingan organisasi-organisasi yang mendukung pemerintah seperti Golkar, ABRI, dan Ormas. Ormas, organisasi yang dianggap merugikan kepentingan pemerintah seperti PKI, PRRI, atau Permesta dilarang. Yang keempat ada masa reformasi tahun 1998 hingga sekarang. Muncul banyak organisasi baru seperti Partai Demokrat, Partai Gerakan Indonesia Raya, dan Front Pembela Islam. Organisasi-organisasi ini diakui oleh pemerintah dan berperan dalam memperjuangkan hak-hak.
Oke, baik. Selanjutnya adalah organisasi masyarakat dalam demokrasi Pancasila. Yang pertama adalah Yayasan Indonesia Sejahtera. Salah satu organisasi masyarakat yang membantu berbagai komunitas dan memberikan bantuan kepada komunitas adalah Yayasan Indonesia Sejahtera atau YIS yang terbentuk dalam tahun 1974. Peran Yayasan Indonesia Sejahtera antara lain, yang pertama, memberikan pelayanan kepada masyarakat yang kurang beruntung di berbagai wilayah Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat. Yang kedua, memberikan pelayanan meliputi kesehatan masyarakat, pengembangan ekonomi masyarakat, pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan sumber daya manusia, pengembangan lembaga lokal, serta pertanian yang ramah lingkungan dan pembangunan perdamaian. Yayasan Indonesia Sejahtera tidak hanya bekerja sendiri, tetapi banyak pihak yang terlibat dalam pemberian bantuan, seperti Christian EID, UNICEF, dan lembaga lainnya. Yang kedua adalah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI. WALHI adalah organisasi masyarakat yang memberikan wadah aspirasi yang kemudian disalurkan kepada lembaga politik atau pemerintah yang bersangkutan guna mencapai keseimbangan komunikasi yang baik antara masyarakat dan pemerintah. Peran WALHI antara lain yang pertama adalah menerima ataupun mengumpulkan keluhan-keluhan dari masyarakat terkait permasalahan lingkungan di sekitar mereka. Keluhan-keluhan tersebut kemudian disampaikan kepada institusi terkait, misalnya Badan Pengelola Lingkungan Hidup atau BPLH, seperti instansi pemerintah. Yang kedua, dalam skala besar yang bergerak dalam kemanusiaan, yaitu perlindungan buruh migran Indonesia, yaitu Gerakan Perempuan untuk Perlindungan Buruh Migran atau GPPM. BPM. Organisasi tersebut adalah koalisi dari beberapa organisasi perempuan yang peduli terhadap buruh migran Indonesia yang berperan dalam bidang internasional, di antaranya Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI, Solidaritas Perempuan, Fatayat NU, Perempuan Marhen, dan Perempuan Katolik. Ormas ini terbentuk untuk mewadahi aspirasi tenaga kerja Indonesia atau TKI yang bekerja di Arab Saudi dengan tujuan untuk memperkuat peran institusi pemerintah dalam menangani permasalahan TKI, khususnya tenaga kerja perempuan. Gerakan yang ditujukan oleh GPPM menunjukkan bahwa peran masyarakat non-pemerintah sangat penting dalam perlindungan masyarakat. Baik, selanjutnya ada organisasi masyarakat lainnya. Ada Karang Taruna, di mana dia ini merupakan organisasi sosial, wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat, terutama generasi muda di wilayah desa atau kelurahan, atau komunitas adat sederajat, dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan rakyat. Untuk fungsinya sendiri, yaitu sebagai penyelenggara usaha kesejahteraan sosial, penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat, penyelenggara pemberdayaan masyarakat, terutama generasi muda, penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda, penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab dan tanggung jawab sosial generasi muda, penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual. Untuk setiap warga negara perlu memahami bahwa masyarakat mufakat dapat mempererat tali silaturahmi dan memperoleh fondasi NKRI berdasarkan demokrasi Pancasila. Musyawarah merupakan kegiatan dalam pengambilan keputusan pada suatu forum dan agenda yang akan dilaksanakan bersama secara mufakat. Untuk organisasi masyarakat selanjutnya ada PKK, di mana dia gerakan yang digalakkan sebagai tindak lanjut dari seminar home ekonomik yang diselenggarakan pada tahun 1957 di Bandung. Untuk fungsinya sendiri, dia membantu pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan lahir batin menuju terwujudnya keluarga yang berbudaya, bahagia, sejahtera, maju, mandiri, dan harmonis. Kemudian menggali pengembang potensi masyarakat khususnya keluarga. Oke, sekarang saya akan menjelaskan beberapa organisasi dalam demokrasi berdasarkan definisi, fungsi, dan juga perannya. Di sini ada IDP atau Institut Demokrasi dan Perdamaian. IDP merupakan organisasi non-profit yang bergerak di bidang penelitian, advokasi, dan pendidikan tentang demokrasi dan perdamaian Indonesia. Fungsi dan peran dari IDP ini adalah IDP berkomitmen untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang konsep demokrasi dan perdamaian serta memperjuangkan hak asasi manusia, tata kelola pemerintahan yang baik, dan partisipasi masyarakat yang aktif dalam proses demokrasi. Selanjutnya ada KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK adalah lembaga yang independen yang bertugas untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, sehingga dapat mendukung terciptanya demokrasi yang sehat. Fungsi dan peran dari KPK ini adalah sebagai lembaga independen yang bertugas untuk memberantas korupsi di Indonesia. KPK mempunyai peran penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Selanjutnya ada Gerakan Nasional Pengawal Fatwa atau GNPF. GNPF adalah organisasi yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat yang peduli terhadap keberlangsungan nilai-nilai Pancasila dan Islam di Indonesia. Fungsi dan peran dari GNPF ini adalah GNPF berperan dalam mewujudkan keadilan sosial, pemberantasan korupsi,
dan Perlindungan HAM. NPFF memberikan wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dan memperjuangkan nilai-nilai Pancasila dan Islam, serta membangun kesadaran dan pentingnya pemertahanan nilai-nilai tersebut di Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Di akhir presentasi ini semoga dapat bermanfaat dalam memahami fungsi dan peran organisasi masyarakat dalam masyarakat. Semoga apa yang disampaikan kelompok kami berguna untuk diri sendiri dan juga orang-orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.